Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal perencanaan atau pendirian organisasi baru yang berjudul Koperasi Simpan Aman. Kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Syifa Rahmawati, 2 Ziyadatun Nafisah, 3 Faiz Oktaviandi, 4 Fadian Aditya Nugraha, 5 Atika Tripurwanti. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Faiz Oktaviandi. Baik, apa yang dimaksud koperasi simpan aman? Simpan aman merupakan bentuk organisasi untuk membantu masyarakat sekitar dalam memajukan kesejahteraan serta taraf hidup. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Atika Tripurwanti. Visi Koperasi Simpan Pinjam yaitu terwujudnya pelayanan yang optimal untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota. Misi Koperasi Simpan Pinjam yaitu 1. Mengelola dana anggota dengan hati-hati. 2. Meningkatkan tali persaudaraan, loyalitas, dan kebersamaan di antara sesama anggota koperasi. 3. Meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola yang transparan dan akuntabel. 4. Menyediakan produk simpanan dan pinjaman yang inovatif, bersaing, dan memiliki nilai tambah. Kelima, mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Zia. Tujuan organisasi yang pertama, memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Yang keempat, menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota koperasi maupun koperasi lainnya. Selanjutnya dilanjutkan sama Mas Fadia. Struktur organisasi koperasi simpan aman. Hubungan tata kerja antar perangkat organisasi koperasi tersebut atau RA, pengurus termasuk manajer dan karyawan serta pengawas dapat digambarkan dalam suatu struktur organisasi seperti gambar berikut. Yang pertama adalah yang jabatan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Kemudian ada pengurus dan setelah itu di sampingnya ada badan pengawas, di bawah kepengurusan ada manajer yang membawai bagian organisasi, bagian usaha, dan bagian keuangan. Di bagian usaha sendiri ada 3 struktur tambahan, yaitu unit usaha 1 atau A, unit usaha 2 atau B, unit usaha 3 atau C. Selanjutnya, program kerja koperasi. 1. Program jangka pendek dan program kerja menengah. 1. Dalam program kerja jangka pendek ada 1 bidang usaha, bidang organisasi, bidang proses usaha, dan bidang teknologi informasi. Yang kedua, program kerja menengah. Ada bidang usaha, bidang organisasi, bidang proses usaha, dan bidang informasi teknologi. Bidang usaha, program kerja jangka pendek, ini meliputi dilakukan penggalangan modal. Penggalangan modal antara lain, pertama simpanan dan donasi anggota, yang kedua dana hibah atau wakaf dari donatur, yang ketiga program CSR, yang keempat ZIS atau zakat infak sodako. Lalu yang kedua, itu dilakukan peluncuran produk unggulan. Peluncuran produk unggulan ini seperti program pemberdayaan anggota, yaitu kerjasama dan koperasi lainnya.
atau dukungan pembiayaan dari pemerintah, perbankan, atau pihak ketiga. Lalu, program kerja jangka menengahnya untuk di bidang usaha yaitu pertama pembentukan donasi stabilisasi modal, yaitu seperti pembentukan donasi stabilisasi modal dan kontinuitas usaha. Berikutnya di bidang organisasi, untuk program kerja jangka pendek itu adalah pendidikan dan pelatihan. Yang dimaksud adalah pembiayaan perbankan, motivasi, bidang usaha tertentu, teknis pengelolaan koperasi. Lalu rekrutmen anggota baru, lalu yang berikutnya pengembangan organisasi di tingkat pusat, wilayah, dan cabang beraliansi dengan koperasi lain yang sudah eksis. Lalu untuk program kerja jangka menengahnya, yaitu dilakukan pembinaan, yaitu adalah untuk lebih memahami tentang koperasi. Lalu bekerjasama dengan koperasi primer lainnya. Lalu independensi unit usaha, yaitu yang dimaksud dengan independensi unit usaha, yaitu adalah menaikkan tingkat keandalan dalam laporan keuangan koperasi, sehingga masyarakat memperoleh laporan keuangan yang andal. Berikutnya adalah bidang proses usaha, itu untuk program kerja jangka pendek, yaitu proses pengelolaan koperasi dan proses produksi unit bisnis. Untuk program kerja jangka menengahnya, ini dengan adanya sistem informasi terpadu. Berikutnya adalah bidang informasi teknologi. Untuk program kerja jangka pendek, itu meliputi sistem operasi dasar, yaitu pengelolaan seluruh aktivitas koperasi. Lalu online information and network, itu meliputi online system untuk seluruh unit di Indonesia. Lalu pengembangan website, yaitu sarana sosialisasi kegiatan koperasi simpan aman. Berikutnya, program kerja jangka menengah, yaitu online transaction. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hifa Rahmawati. Baik, untuk selanjutnya yaitu anggaran dan sumber pembiayaan berdirinya koperasi. Koperasi ini berdiri tentunya menggunakan AD atau ART, yaitu anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. AD atau ART ini biasanya disetujui oleh seluruh pendiri koperasi ini agar koperasi ini bisa sah secara hukum. Untuk sumber pendapatan koperasi sendiri itu berasal dari simpanan anggotanya, meliputi simpanan pokok, wajib maupun sukarela. Sedangkan untuk yang lain yaitu berasal dari kebutuhan pembiayaan atau modal investasi, yaitu dapat berupa sewa tempat atau peralatan kantor. Kemudian untuk biaya tetapnya yaitu biaya yang tidak berubah, yaitu bisa berupa gaji, dan kemudian untuk biaya variabel bisa berupa peralatan yang dibutuhkan untuk koperasi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Ziyadatun. Demikian presentasi dari kelompok 2 yang berjudul Koperasi Simpan Aman. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.